wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Amelia Riani dari nomor presensi 11 kelas 10 MPLB 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dari Mapel Informatika. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, pernyataan proposisi. Dan yang ketiga, logika matematika. Materi yang pertama yaitu berpikir secara komputasional. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan berpikir secara komputasional? Berpikir secara komputasional adalah pola berpikir secara logis dan sistematis seperti komputer untuk memecahkan suatu masalah. Tujuannya bukan untuk membuat Anda menjadi robot, tetapi melatih otak agar kalian bisa menganalisis masalah secara detail. Yang kedua, menemukan berbagai solusi alternatif. Dan yang ketiga, merancang solusi dengan cara paling efektif dan paling efisien. Contoh sederhananya yaitu, bayangkan kalian ingin membuat kue ulang tahun, tetapi resepnya hilang. Berpikir secara komputasional dapat membantu Anda untuk yang pertama, memecah masalah. Jadi, otak kalian berpikir bagaimana cara membuat kue ulang tahun tanpa resep. Yang kedua, mencari solusi. Jadi, kalian mencari solusi bagaimana membuat kue tanpa adanya resep. Misalnya, mencari resep di internet atau menghubungi teman yang jago memasak dan meminta panduan kepada teman. Yang ketiga adalah mencari solusi yang terbaik. Dari kedua solusi yang sudah saya sebutkan tadi, cara yang paling efisien, yang paling efektif yaitu mencari resep kue ulang tahun di internet. Yang keempat yaitu menyusun langkah-langkah. Dari solusi yang Anda pilih, kalian bisa menyusun langkah-langkah mencari solusi tersebut. Seperti membuka internet, terus membuka Google atau aplikasi pintar lainnya seperti Google AI, Meta AI, ChatGPT atau Cici, terus searching atau cari di pencarian cara membuat kue ulang tahun. Terus kalian ikutin deh langkah-langkahnya. Itulah contoh sehari-hari dari berpikir komputasional. Yang kedua adalah teknik menetapkan ide atau juga disebut dengan mind mapping. Setelah kalian memiliki ide, langkah selanjutnya yaitu kalian harus menetapkannya agar ide tersebut menjadi lebih terstruktur. Mind mapping adalah cara visual untuk mengatur ide-ide yang ada di dalam otak kalian agar ide-ide tersebut mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Langkah-langkah penataan ide. Yang pertama, menentukan pokok utama atau tema utama. Yang kedua, menjelaskan komponen pendukung atau subtema. Yang ketiga, menyusun sub-sub item agar menjadi detail. Yang keempat, menyusun rangkaian ide secara logis dan saling berhubungan. Kenapa sih harus menetapkan ide? Karena dengan menetapkan ide yang tadinya rumit akan lebih sederhana karena kita sudah memiliki gambaran. Dan kalian juga tidak perlu memikirkan banyak hal sekaligus karena semuanya sudah terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang konsep algoritma. Kata algoritma berasal dari algorithm, yang artinya metode penyelesaian masalah secara logis, runtut, dan sistematis. Ciri utama dari konsep algoritma yaitu sistematis, rasional, dan logis. Algoritma adalah rangkaian suatu proses atau aturan yang diurutkan untuk memecahkan suatu masalah. Berbekal algoritma yang tepat dengan perkembangan teknologi seperti AI, data mining, dan sistem pakar. Otak sebelah kiri berperan sebagai logika, analisis, dan perhitungan. Sedangkan otak sebelah kanan berperan sebagai kreativitas, seni, dan intuisi. Lanjut materi yang kedua yaitu pernyataan proposisi.
Kalian ada yang tahu nggak sih perbedaan pernyataan dan proposisi? Pernyataan adalah sesuatu yang menyatakan dan tindakan yang menyatakan atau sesuatu yang bermakna benar atau salah. Sedangkan proposisi adalah metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh, sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, diterima, ditolak, disetujui, atau disangkal. Proposisi memiliki 4 elemen penting, yaitu subjek, predikat, kuantor, dan kopula. Subjek adalah suatu aktor utama, seperti benda atau manusia. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor utama. Kopula adalah kata kerja yang menjadi penghubung subjek dan predikat. Sedangkan kuantor adalah sebuah pernyataan yang penulisannya ditulis sesuai kebutuhan. Kuantor dibagi menjadi dua, yaitu kuantor universal atau umum dan kuantor khusus. Kuantor universal memiliki simbol seperti berikut. Kuantor universal juga memiliki ciri seperti semua, seluruh, setiap. Sedangkan kuantor khusus memiliki simbol seperti berikut. Ciri dari kuantor khusus yaitu beberapa, sebagian, atau salah satu. Pernyataan proposisi memiliki 4 aspek. Yang pertama, aspek luas. Aspek luas dibagi menjadi dua, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Proposisi tunggal hanya berisi satu subjek dan satu predikat. Contohnya seperti gadis itu sedang duduk. Gadis itu sebagai subjek, sedang duduk sebagai predikat. Dan proposisi majemuk berisi lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Seperti buku itu tebal dan berat. Yang kedua, aspek sifat. Aspek sifat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kategorial dan yang kedua kondisional. Kategorial adalah suatu nilai pembenaran atau penolakan secara mutlak tanpa syarat. Contohnya seperti semua makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Yang kedua yaitu kondisional. Kondisional dibagi menjadi dua, yaitu hipotetis dan disjungtif. Hipotetis merujuk pada suatu persyaratan menggunakan kata jika, maka. Contohnya, jika aku belajar, maka aku akan pintar. Dan yang kedua, disjungtif. Disjungtif merujuk pada suatu pilihan menggunakan kata atau. Contoh, aku bingung ingin membaca komik atau koran. Kemudian ada proposisi. Proposisi dibagi menjadi 4, yaitu proposisi A, E, I, dan O. Yang pertama yaitu proposisi A. Proposisi A bersifat universal afirmatif atau singular positif. Perbedaan dari keduanya, kalau misalkan universal afirmatif, itu contoh pernyataannya seperti semua komputer adalah alat elektronik. Jadi menggunakan kata semua. Sedangkan singular positif seperti komputer ini adalah alat elektronik, yaitu dengan menggunakan kata tunjuk. Yang kedua yaitu proposisi E. Proposisi E yaitu kebalikan dari proposisi A. Jadi universal negatif atau singular negatif. Contoh pernyataannya seperti semua komputer bukan merupakan alat elektronik atau komputer ini tidak perlu kabel untuk dinyalakan. Yang ketiga yaitu proposisi I. Yang artinya partikular afirmatif yang menjelaskan beberapa dari kebenaran. Proposisi yang terakhir yaitu proposisi O. Proposisi O yaitu partikular negatif. Contoh pernyataannya yaitu beberapa hewan tidak memakan daging. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu logika matematika.
Logika matematika dibagi menjadi 5 simbolis. Yang pertama yaitu negasi. Negasi memiliki simbol sebagai berikut. Negasi adalah metode mengembalikan nilai sebelumnya. Jadi, semisal nilai sebelumnya bersifat benar, maka akan dinegasiin menjadi pernyataan yang salah. Terus sebaliknya, jadi kalau misalkan nilai sebelumnya salah, dinegasiin menjadi pernyataan yang benar. Contohnya, semua burung bisa terbang. Itu kan pernyataan salah. Jadi kalau misalkan dinegasiin menjadi pernyataan benar, menggunakan kata tidak. Kayak misal, tidak semua burung bisa terbang. Gitu. Yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi memiliki simbol sebagai berikut. Konjungsi adalah suatu penggabungan pernyataan agar menjadi kalimat majemuk. Karakteristik dari konjungsi yaitu menggunakan kata dan. Contohnya, pernyataan pertama, ayam adalah binatang unggas. Itu kan pernyataan benar. Yang kedua, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Itu juga pernyataan benar. Jadi, kalau misalkan dikonjungsiin, ayam adalah binatang unggas dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Itu menjadi pernyataan benar. Jenis konjungsi menggunakan kata dan. Yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi adalah suatu metode membandingkan pernyataan. Karakteristiknya yaitu menggunakan kata atau. Contohnya, pernyataan pertama, kunyit merupakan tanaman obat. Itu pernyataan benar. Pernyataan kedua, kunyit berwarna kuning. Itu juga pernyataan benar. Terus disjungsiin menjadi kunyit adalah tanaman obat atau kunyit berwarna kuning. Itu menjadi kalimat benar. Yang keempat yaitu implikasi. Implikasi memiliki simbol seperti berikut. Implikasi yaitu penerapan pernyataan majemuk. Karakteristiknya menggunakan kata jika, maka. Contohnya yaitu pernyataan pertama, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Itu kan pernyataan benar. Terus yang kedua, pernyataan yang kedua, 7 dikali 2 sama dengan 14. Itu juga pernyataan benar. Jadi diimplikasiin menjadi jika 5 tambah 2 sama dengan 7, maka 7 kali 2 sama dengan 14. Itu contoh pernyataan implikasi yang benar. Yang terakhir yaitu bimplikasi. Bimplikasi memiliki simbol seperti berikut. Bimplikasi merupakan jenis pernyataan majemuk dengan karakteristik seperti jika, terus dilanjutin dengan beberapa kata, terus dilanjutin lagi dengan kata dan hanya jika, terus digabung lagi sama beberapa kata. Contohnya yaitu pernyataan yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Itu kan pernyataan benar. Terus pernyataan yang kedua, bendera Indonesia berwarna merah putih. Itu juga pernyataan benar. Terus diimplikasiin menjadi jika Indonesia adalah negara hukum dan hanya jika bendera Indonesia berwarna merah putih. Itu menjadi bimplikasi yang bersifat benar.